Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah para santri kelas 10, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kita di pagi hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu di pertemuan yang ketiga dan sekarang kita masuk pada bulan Jumadil Akhir tanggal 21 atau bertepatan dengan tanggal 3 bulan Februari 2021. Kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai akhir dari pembahasan mubah. Akhir dari pembahasan mubah yaitu ada pada kalimat lidzatihi wa kharaja biqaulina lidzatihi, masuk pada contoh-contohnya ya. Jadi pada hukum asalnya bahwa mubah itu ya tidak ada kaitan dengan perintah dan juga tidak ada kaitan dengan larangan. Namun mubah itu bisa berubah ya dari sebuah wasilah yang tadinya boleh bisa berubah menjadi wajib. Begitu pula bisa berubah menjadi sunnah atau berubah menjadi haram atau berubah menjadi makruh, dan itu adalah merupakan kaidah ya para ulama, sebagaimana para ulama mengatakan ma law ta'alaqa bi amrun liqaunihi wasilatan lima'murin bihi au ma law ta'alaqa bihi nahyun liqaunihi wasilatan limanhi anhu ya. Jadi kalau ada kaitannya dengan perintah dan itu sebagai wasilah, maka hukum asal dari mubah itu berubah menjadi sebuah perintah, apakah wajib ataukah mandub, atau berubah menjadi larangan ya sebagai wasilah, bisa jadi sebagai haram atau makruh. Kemarin kita sudah masuk kepada contoh yang dia menjadi wajib disebabkan karena wasilah kita membeli air wudu adalah membeli air adalah untuk berwudu. Secara hukum asal membeli air adalah boleh. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Di sini saya memberikan contoh rajulun ra'a syakhsan khummaran yatlubu inaban. Ada orang yang dia ya kerjaannya adalah tukang peras. Ya, tukang peras maksudnya tukang memeras buah-buahan. Lalu kemudian dia inginkan buah anggur. Wa huwa indahu inab. Kemudian dia ketika meminta anggur dia punya. Namun dia tahu bahwasanya apa yang dia minta dari anggur tersebut yang dia ingin beli ya, dia tahu bahwa yang dia beli dari anggur tersebut mau dijadikan sebagai perasan arak. Maka bagaimana hukum menjual anggur kepada tutupan nih? Menjual anggur kepada dia menjadi apa? Menjadi haram ya. Hukum asal membeli anggur boleh. Namun ketika tahu bahwa anggur yang dibeli dari kita mau dibuat perasan arak, maka hukumnya menjadi haram. Nah, kemudian yang selanjutnya berbeda dengan orang yang misalnya kita kedatangan tamu ya. Lalu kemudian kita beli anggur. Nah, kemudian bagaimana hukum dia beli anggur untuk tamu? Hukumnya adalah apa? Mubah. Ya, hukumnya adalah apa? Mubah. Kita membeli anggur untuk menghormati tamu atau untuk menjamu tamu dengan buah anggur tersebut. Kemudian yang lainnya, contoh lain, saya memberikan contoh ja'ani rajulun yaqulu ya ajirni baituka wa ana a'rif annahu yashrabud dukhan. Jadi ada orang datang kepada kita dan kita memiliki kontrakan rumah ya. Lalu ada orang datang kepada kita, bolehkah saya untuk menyewa rumahmu? Lah, kemudian kita tahu orang yang menyewa ini dia suka merokok gitu ya. Nah, maka bagaimana hukumnya?
hukumnya adalah apa? Boleh, ya. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu ista'jara bait liyaskunahu wa ahluhu. Karena dia mau menyewa, memang betul ingin menyewa rumah ya untuk tinggalnya dia dan juga untuk keluarganya. Namun berbeda ketika ada orang yang dia mengatakan kepada kita, ajirni hujratan saghiratan li ashraba fiha dukhan. Ya. Jadi berbeda dengan yang pertama. Jadi ada orang yang datang, ya, sewalah itu rumah kepadaku, ya, agar aku bisa, ya, minum merokok di rumah tersebut. Kenapa? Karena kata dia, la astati usyurbat dukhan fil kharij atau fi ayu makan atau fi suq misalkan. Karena saya tidak mampu, tidak bisa untuk merokok di luar dari tempat ini atau di tempat-tempat lainnya. Nah, maka kita katakan ketika kita memberikan orang yang ingin menyewa rumah kita, ya tujuannya untuk bisa bebas merokok ya di tempat tersebut, maka ini hukumnya adalah haram, ya. Karena niatnya sudah beda. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh lain banyak ya. Saya memberikan contoh. Ada orang yang kita tahu annahu la yakhliq illa liha. Jadi kita tahu bahwa orang ini tidaklah mencukur, melainkan dia mencukur jenggot, ya, atau dia memperbagus jenggot. Lalu dia datang kepada kita untuk menyewa toko kita. Ya, maka bagaimana hukum orang datang kepada kita dengan tujuan bahwa dia tidaklah mencukur kecuali hanya jenggot yang dia cukur, ya, dan jenggotnya diperhias gitu. Nah, maka hukum kita menyewakan tempat tersebut, ya, untuk dijadikan seperti tempat cukur tersebut, maka hukumnya adalah haram, ya. Kenapa? Li'annahu ista'jaraha li'amal muharram. Karena dia menyewakan itu tempat toko untuk untuk melakukan sesuatu yang haram. Kemudian ada lagi rajulun akhar ista'jar li halaqati ru'us wa huwa inda al marwah. Misalkan di tempat, ya, ada orang yang dia misalkan menyewa tempat, ya, di mana saja misalkan untuk mencukur rambut, ya. Wa huwa multahi fasta'jarahu li halaqati ru'us indal marwah fa hada jaiz. Ya, lalu dia mencukur rambut tersebut, ya. Ya, kemudian tidak dikhususkan untuk mencukur jenggot, ya, maka tentunya berbeda dengan yang pertama. Boleh hukum yang kedua ini, ya, bahwa kedua ini, ya. Maka jelas di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh-contoh yang mungkin, ya, Syekh memberikan contoh, bukan hanya tukang cukur, tukang jahit pun sama, ya. Ketika ada tukang jahit, ya, kemudian dia meminta untuk menyewa ke tempat kita, dan dia tidak menjahit kecuali dipanjangkan celananya bagi laki-laki, yaitu isbal, ya, maka tentunya kita menyewakan kepada tempat tersebut adalah hukumnya haram. Namun apabila dia datang kepada kita untuk menyewa tempat kita, lalu kemudian dia membuat celana gitu kan, ya, celana gitu kan. Lalu kemudian dia tidak disyaratkan gitu, ya, menurunkan kainnya gitu, ya. Nah, maka akadnya harus jelas gitu, ya. Akadnya harus jelas ketika dia menyewa tempat atau menyewa rumah. Jadi fungsinya untuk apa? Kalau bertentangan dengan syariat, maka tentunya harus diperhatikan. Maka di sini, ya, kesimpulan dari pembahasan kita di pertemuan yang lalu dan dikuatkan di pertemuan kita hari ini, bahwa saya mengatakan ala kulli hal al-qaidah indana al-mubah idza kana wasilah li muharram fa huwa muharram. Bahwasanya, ya, hukum yang mubah apabila mewasilahkan kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian yang kedua, al-mubah idza kana wasilatan li makruhin, dan begitu pula apabila sebuah hukum yang mubah, ya, mewasilahkan kepada sesuatu yang makruh, maka hukumnya menjadi makruh pula. Kemudian yang ketiga, al-mubahu idza kana wasilatan liwajibin fa huwa wajibun. Maka begitu pula hukum yang mubah apabila mewasilahkan kepada sesuatu yang wajib, maka itu pun menjadi wajib. Al-mubah idza kana wasilatan lil mustahab, begitu pula fa huwa mustahab. Apabila mubah hukumnya mewasilahkan kepada sesuatu yang mustahab, maka hukumnya menjadi mustahab. Al-mubah idza kana wasilatan lil mubah fa huwa alal asal. Namun apabila mubah diwasilahkan kepada sesuatu yang mubah, maka
ini masuk kepada hukum asal. Al-makruh karahatan tahrim, bahwa muharram. Adapun sesuatu yang makruh adalah dia tak karahah, ya karohnya masuk kepada sesuatu yang haram, maka ini adalah menjadi haram. Maka mu'alif mengatakan wal mubahu madama wasfun ala wasfil ibahati fa innahu la yatarattabu 'ala thawab wala iqab. Dan mubah ya selama disifati sesuatu yang boleh, maka sesungguhnya dia tidak mengakibatkan as-sawab, tidak akan dapat pahala dan juga tidak dapat hukuman. Hada hukmul mubah madama ala wasfil ibahah fala yatarattabu 'alaihi thawabun wala iqabun. Lakin law nawal insan bil aqli hifdha badanihi wa tana'um bi ni'matillahi sara fi thawab lakinnahu bin niyyah. Nah, di sini saya mengatakan bahwasanya tadi hukum mubah selama disifati boleh maka tidak diniatkan boleh maka tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan hukuman. Namun kalau dia orang itu meniatkan ya ketika makan tujuannya untuk menjaga badannya, kemudian dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi pahala dari pahala dari niatnya. Kemudian yang terakhir wa yusamma halalan wa jaizan. Nama lain daripada mubah adalah halal. Ya kalau kita mendengar kata halal berarti dia maksudnya adalah mubah, boleh. Atau jaiz, maka itu adalah maksudnya adalah boleh gitu ya. Sebagaimana saya mengatakan ya kalimat halal di dalam Al-Qur'an banyak ya. Dan juga jaiz ini para ulama memberikan ungkapan ya mengungkapkan dalam hukum seperti hukum tentang misalkan beliau ataupun para ulama mengatakan yazuzu kada wa yubahu kada wa yuhillu kada, ya maka ini maksudnya adalah boleh. Namun kalimat ihlal, kalimat tahlil atau kalimat halal ini banyak diungkapkan ya di dalam Al-Qur'an daripada mengungkapkan boleh atau ibahah atau jawaz. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Nah, ini salah satu dari ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata halal. Uhilla lakum. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dalam hadis juga sama ada ya. Kemudian dalam ayat yang lain wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Ya, kemudian dalam ayat yang lainnya wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan juga dalam ayat yang lainnya ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ya, ini adalah merupakan contoh-contoh yang kebanyakan dalam Al-Qur'an menggunakan kata halal. Ya, nah maka di sini ya saya memberikan ya penjelasan wajhuda wa wajha dukhulil mubah fil ahkami taklifiyah ma annahu lam yata'allaq bi amrun wala nahyun. Ay ya'taqida al-insanu annahu man qasama al-mubah fayaf'aluhu ala annahu mubah. Maka di sini saya mengatakan ketika ya memasukkan hukum mubah di dalam hukum taklifiyah ya walaupun tidak ada kaitan dengan sebuah perintah dan juga tidak ada kaitan dengan pelarangan, namun orang itu harus yakin ya bahwasanya ya itu adalah termasuk bagian dari ahkam taklifiyah itu mubah. Ya, maka sesuatu yang dia lakukan perkara yang mubah, maka itu adalah muqtada khitab syar'i fil ibahat taklif. Tentunya ketika ditujukan oleh syariat ya walaupun dalam keadaan hukumnya mubah, maka itu adalah sebuah beban taklif, sebuah pembebanan. Makanya ulama membagi ahkam taklifiyah menjadi 5, salah satunya adalah mubah. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang pembahasan mubah di pertemuan kita hari ini. Insyaallah untuk yang pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan al-ahkamu al-wad'iyah. Jazakumullah ala husni istimaikum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.